Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dan lebih semangat, shalom. Apa kabar? Kita semua diberkati luar biasa, amin. Di awal bulan harus semangat, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita jumpai kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sayang samamu. Maka kita bersyukur pada hari ini, kita masuk di bulan yang baru. Kita telah lihat kebaikan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari teduhkan hatimu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami hidup, kami masih bisa bernafas dengan lega, kami bisa membuka mata kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami datang ke tempat ini juga karena Tuhan yang pilih setiap kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Maka kami bersyukur ketika hari ini kami ada di tempat ini bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tapi kami percaya semua karena anugerah rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Maka urapi setiap lidah bibir hati kami Tuhan Yesus. Agar setiap pujian penyembahan kami hari jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Beracaralah sebebas-bebasnya karena kami percaya yang sakit hari ini disembuhkan. Yang beban berat terima pemulihan. Bahkan setiap kami merindukan jawaban doa, kami percaya Tuhan Yesus yang menjawab doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu manis, Engkau begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan berserah padamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau yang bersama kami Tuhan, Kau yang beserta kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, kami datang dan berserah penuh di hadapan-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
setia Tuhan, setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, Kau harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat kedua tangan hari ini, kita mau katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lebih sungguh lagi nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bangkit berdiri, nyatakan Immanuel, Immanuel. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, come on. Aku bertahan, Kau harapan
Hidup kami Tuhan, milik-Mu yang berharga. Karena Tuhan telah tebus hidup kami, karena Tuhan telah selamatkan kami. Hari ini kami hidup bukan kami lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam kami. Hidup kami untuk menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Hidup kami untuk menggenapi setiap perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar berputar beliau buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berikan buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, bukti kebesaran-Mu, bukti kemurahan-Mu, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Maka lebih lagi kami mau mengucap syukur, bersuka cita, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami lihat tangan-tangan yang percaya kita diberkati pada siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kembali kita kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama siang hari ini kita menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya di dalam Yesus ada pengharapan, ada sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias nyatakan, ku terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang
tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Siapa yang siap menyambut Natal di bulan ini, saudara, amin. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia yang dimuliakan, Dia yang telah lahir, Dia telah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Kita kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Sama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Oh, oh, oh. Mari gereja tinggi rias. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita sungguh bersyukur, Dia Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Hey. Mari setiap kita berhimpun di hadapan Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita saksikan video highlight Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema membentuk keluarga damai. Selamat menyaksikan. Semakin dekat suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka suami istri itu akan semakin erat, semakin dekat. Karena Tuhan yang menciptakan perkawinan ini, karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat. Untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, nah otomatis harus ada persekutuan yang khusus ya dengan Tuhan ya. Ada mesbah keluarga juga, persekutuan pribadi, dan kemudian penuh dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Untuk membentuk keluarga damai adalah kita pupuk hubungan atau relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Kita pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga lainnya. Memupuk relasi dengan pasangan antara suami dan istri, yang harus dilakukan adalah selalu dalam kasih mula-mula. Dengan kata lain ya selalu sayang-sayangan, cinta yang membara. Kita itu harus dipupuk dan harus membara terus. Kemudian rela berkorban ya, korban waktu, korban tenaga ya, korban perasaan juga. Mendahulukan kepentingan pasangan kita, kebersamaan bersama keluarga, mertua, ipar, adik kakak. Jadi kita membangun kebersamaan dengan keluarga besar ya. Kita punya karakter yang baik dan kemudian penuh dengan kebijakan. Dan kemudian juga kerja keras, artinya tidak malas. Jadi untuk membangun keluarga yang damai, kita berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Jadi kita selalu berdoa untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang merusak. Juga firman Tuhan itu berfungsi untuk menjaga hati kita dan langkah kita. Betapa kita harus berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang damai adalah kita hindari pertengkaran yang ringan sampai hebat. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Khotbah selengkapnya dapat kita saksikan di YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama kita dengarkan suara gembala hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Perayaan Natal Tiberias hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam Romawi yang pertama, dalam pembukaan, Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Agar berjalan lancar, pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, Tuhan gerakkan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar yang hadir suatu lautan manusia di stadion utama penuh kemuliaan dengan sinar nyala lilin-lilin Natal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, perayaan Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024. Yang pertama, kesaksian mendiang yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai Desember tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga. Mari bersama-sama merayakan Natal dan menyambut Mesias Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem, Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang berkata, Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menghadap Raja segala raja, Mesias yang lahir di Bethlehem dalam Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan dalam Mika 6 ayat 6 sampai 7. Dengan kuasa minyak dan anggur kita dipuaskan secara jasmani, tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang
atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita diberkati secara rohani. Kita dikenyangkan, dimuliakan, dan diselamatkan untuk pesta bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Dan yang ketiga, kesaksian dari para jemaat yang merayakan Natal di stadion utama. Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara perayaan Natal Tiberias di stadion utama tahun-tahun yang lalu. Mereka merekam, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat burung merpati berterbangan, ada yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang kita, yang terkasih Ibu Pendeta Darniti Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Dan mari kita saksikan video berikut untuk mengenang tanggal 1 Desember, hari kelahiran mendiang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, mendiang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Beliau telah meninggalkan kasih dan teladan yang baik bagi seluruh jemaat, keluarga, dan bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Yang bersihkan kami harus ada minyak anggur. Lagi-lagi untuk yang bersihkan kami Anda harus ada minyak anggur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yang selamat bangkit dari kiamat, hidup kekal dan terima tubuhnya darahnya. Agar siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Sempurnakan hidup kami. Puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beliau mengingatkan kita semua untuk hidup dalam kekudusan dan selalu menerima perjamuan kudus
dan minyak urapan, agar kita semua menjadi warga surga dan siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Bapak Gembala, kami akan terus mengingat dan mengenangmu sampai kapanpun. Kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terlalu banyak, sama-sama kita bangkit berdiri, yang Tuhan telah beri. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dr. David semua, kami persilakan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia sampai selama-lamanya di dalam Engkau. Berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Maka yang sakit sembuh, yang luka pulih, beban berat dibebaskan Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Engkau. Pada sore hari ini kami siap untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Sudah diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah dirancang untuk diberkati. Hidup kita ini dirancang Tuhan ternyata untuk diberkati. Kalau boleh ikuti saya, hidupku didesain dan dirancang Tuhan untuk diberkati. Amin. Kita ini adalah desain Allah agar saudara dan saya dirancang untuk diberkati olehnya. Kita buka Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara perhatikan, Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Pak Pendeta, bagaimana mungkin sebelum dunia dijadikan? Tuhan sudah memilih. Saudara tahu, saudara ada di hadapan Tuhan. Dia Allah yang penuh kuasa. Dia tahu sebelum ada dan sampai ada. Semuanya Dia tahu. Jadi sebelum dunia dijadikan, saudara sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita dipilih untuk hidup kudus, tidak bercacat celah di hadapannya. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kita dipilih untuk ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya karena kerelaan kehendaknya bagi kita. Saudara kun kasih Tuhan, serta Allah mengaruniakan segala berkat rohani bagi umat-umatnya dalam kerajaan sorga. Allah telah mengaruniakan juga segala berkat kasih karunia-Nya yang mulia bagi kita.
Dan berkat kasih karunia Allah bagi saudara dan saya, yaitu berkat hidup di bumi seperti di sorga. Itulah berkat Allah, hidup di bumi seperti sorga, berkat keselamatan yang kekal. Ini sudah dikaruniakan Allah. Keselamatan yang kekal untuk hidup di sorga. Berkat rohani, berkat jasmani yang kita perlukan, disediakannya bagi kita semua. Firman Tuhan sudah mengatakannya. Perhatikan saudara, oleh darah Yesus, kita juga beroleh penebusan, pengampunan dosa. Oleh darah Yesus, saudara dan saya dipilih sebagai warga sorga. Oleh kekayaan kasih karunia Allah, Allah telah melimpahkan kepada kita segala hikmat dan pengertiannya. Hikmat pengertian Tuhan telah dilimpahkan. Firman Tuhan katakan, sungguh saudara, Tuhan Yesus adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus yang kita miliki, dia adalah berkat yang luar biasa. Ia adalah Bapa Tuhan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Dia yang membawa kita menuju tempat-tempat tinggi, penuh berkat, penuh kemuliaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, jauh sebelum dunia dijadikan, sebelum Allah meletakkan dasar bumi, Alkitab tadi katakan, Allah memikirkan kita. Dia meletakkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, agar saudara dan saya ini hidup utuh, kudus oleh kasih-Nya. Dari sejak dahulu kala, Allah telah memutuskan untuk mengadopsi kita, mengadopsi anak-anaknya menjadi bagian dari keluarganya. Kita ini diadopsi melalui Kristus Yesus menjadi bagian dari keluarga Kristus, keluarga Allah. Saudara boleh ikuti saya jauh. Ikuti saya jauh. Sebelum dunia dijadikan, aku telah diadopsi Tuhan untuk menjadi keluarganya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita sudah diadopsi Tuhan menjadi keluarga Allah. Keluarga besar Allah di dalam Kristus Yesus. Allah sungguh senang untuk merancangkan hal ini bagi kita. Allah menginginkan kita masuk dalam perayaan pemberian hadiahnya yang berkelimpahan melalui anaknya yang terkasih Yesus Kristus. Sebelum Allah merancang dasar bumi, Dia telah memutuskan untuk memberkati saudara dan saya. Enggak ada amin. Saya ulangi, sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancang untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita hidup kudus, tidak bercacat celah di hadapannya. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Maka sebagai karakter anak Tuhan, hidup kudus, tidak bercacat celah. Kita diberkati saat kita lahir. Kita diberkati saat kita hidup di dunia ini. Bahkan sampai di sorga pun Allah telah memberkati saudara dan saya. Dia menyiapkan banyak tempat tinggal di sorga. Pada waktunya kita kembali ke sorga, kita sudah punya tempat tinggal di sorga. Ini firman Tuhan ngomong. Saudara dan saya punya tempat tinggal di sorga. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum kita menyadari hal ini, Allah telah menyediakan, Allah telah menetapkan kita menjadi fokus dari kasih-Nya. Kita umat-umat Tuhan, kita adalah fokus dari kasih Allah. Ini sungguh luar biasa. Ini sungguh menakjubkan saudara. Buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku dikasih Tuhan, ini isi hati Tuhan. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita menurut gambar monyet misalnya. Dia tidak menciptakan saudara menurut gambar binatang lainnya. Kita ini menjadi fokus dari kasih-Nya. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Dan Allah mau level kita sebagai manusia ciptaannya lebih tinggi dari jenis ciptaan lainnya. Termasuk lebih tinggi dari level segala makhluk. Binatang manapun juga. Kita tidak bisa disamakan dengan jenis ciptaan lainnya. Yang menyedihkan ada yang mengatakan, kamu sio apa? Sio monyet. Kamu sio apa? Sio kuda. Sio itu artinya apa? Seperti monyet. Seperti kuda. Tidak bisa. Kita umat Tuhan tidak bisa disamakan dengan binatang manapun. Karena Allah menciptakan saudara dan saya, fokus kasih-Nya kepada kita. Agar kita diciptakan level manusia lebih daripada ciptaan lainnya. Tidak ada yang bisa menyamakan saudara dengan apapun juga. Saudaraku dikasih Tuhan, termasuk lebih tinggi dari level segala makhluk. Binatang manapun juga. Kalau ditanya saudara, kamu sio apa? Sio Tuhan Yesus. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Hanya itu saudara bisa disamakan. Seperti Allah sendiri. Saudara, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan perintahnya berkata, beranak cuculah bertambah banyak. Allah tidak menciptakan laki-laki setengah perempuan. Enggak. Laki-laki yang lemah gemulai, bukan itu. Atau perempuan setengah laki-laki. Bukan itu. Allah menciptakan semuanya menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan. Saudaraku dikasih Tuhan, semua perintahnya jelas. Tapi kini banyak sekali gender yang menyimpang. Banyak sekali saudara. Gender yang menyimpang. Dengan jelas dikatakan ini sangat bertentangan dengan firman Allah. Kita harus menyadari bahwa firman Allah menyatakan bahwa diciptakannya Allah laki-laki dan perempuan. Allah mau kita mewarisi kuasanya di muka bumi ini. Allah memberkati manusia. Dan Allah berfirman, penuhilah bumi, taklukkanlah semua itu. Amin. Amin saudara. Penuhilah bumi dan taklukkan semua itu. Segala yang baik sudah Tuhan persiapkan untuk kita semua sebagai umat pilihannya. Tuhan sudah mempersiapkan semua itu. Apakah saudara mau meresponi semua, meresponi dengan sungguh-sungguh segala kebaikan Tuhan ini? Kalau kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh, maka engkaulah yang disebut luar biasa di dalam Kristus. Bahkan juga Tuhan menjamin kehidupan kita di bumi dan di sorga. Bila kita hidup sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bila kita meresponi firman-Nya, hidup kudus tidak bercacat celah di hadapannya.
Firman Tuhan dengan jelas, Yohanes 14, 2-3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa, saudara? Tuhan menjamin kehidupan kita di bumi dan di sorga. Bila kita sungguh-sungguh meresponi panggilannya, Dia tidak menyia-nyiakan umat-umatnya. Dia menyediakan tempat tinggal di sorga. Jaminan firman ini Tuhan persiapkan untuk seluruh umat-umatnya. Karena kita sesungguhnya hidup sementara di dunia ini. Amin. Kita hidup sementara di dunia ini. Alkitab mengatakan hidup kita ini 70 sampai 80 tahun. Itu pun kalau kuat. Selebihnya bonus. Ini ada dua, saudara. Ada orang yang hidup sampai 100 tahun. 110 tahun. Ada dua hal. Kalau orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, umur panjang 110 tahun, itu Tuhan kasih bonus agar engkau hidup bahagia, menjadi teladan bagi anak cucumu. Yang kedua, kalau dia belum percaya Tuhan, dia belum menerima Yesus, ada kesempatan baginya untuk terima Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah dikasih umur panjang, tidak mempergunakan dengan benar, akhirnya dipotong juga, saudara. Bukan di sorga tempatnya, dan di neraka. Udah ada kesempatan. Sebab ada pertanyaan sama orang sama saya, Pak Pendeta, gimana orang itu belum percaya Tuhan tapi umurnya panjang? Ada memang. Tuhan kasih kesempatan untuk kenal terima Yesus. Kalau dia tidak mau juga, kesempatan itu bukan 2 kali. Dia pasti meninggal juga. Tapi tempatnya kita nggak tahu. Rahasia Tuhan bisa di neraka yang kekal karena tidak mengenal Yesus. Alkitab mengatakan bahwa kita ini umur 70 sampai 80 tahun itu kalau kuat. Kehidupan sesungguhnya adalah setelah kematian. Manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Gembala ketika beliau masih hidup selalu katakan, hidup kita bisa miliaran tahun gak ada ujungnya di sorga. Pesan beliau agar kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Gembala kita hidup senang di sorga bersama Tuhan Yesus. Dan dia mendoakan setiap umat-umat Tuhan. Dia hidup senang di sorga. Karena pesan beliau agar kita hidup berkenan, hidup kudus. Hanya orang yang hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan yang akan naik ke sorga. Jadi selama kita hidup di dunia ini harus hidup benar. Hidup kudus. Artinya hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Tidak akan pernah mati lagi. Kita hidup di sorga tidak akan pernah mati lagi. Begitu juga yang hidup di neraka tidak akan pernah mati lagi. Selama-lamanya di neraka yang kekal. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Sorga atau neraka? Sorga tentunya ya. Amin. Jadi mari kita hidup benar. Selama kita masih di dunia ini, kita hidup benar. Karena pemilihan sorga atau neraka itu ditentukan ketika kita sudah di alam maut, nggak ada penginjilan lagi.
Gak ada pertobatan lagi, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, saudara investasi di mana hidupmu? Di sorga atau neraka? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau orang yang hidupnya benar, selama hidupnya di dunia ini, maka setelah meninggal, dipanggil Tuhan, ia akan hidup di sorga, yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Tuhan menyediakan banyak tempat tinggal bagi kita semua. Kenapa dikatakan banyak? Karena umat-umat Tuhan itu banyak tidak terhitung. Tuhan menyediakan tempat tinggal bagimu dan bagiku di sorga yang kekal pada waktunya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buka 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Ketika tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, artinya hidup kita habis, kontraknya udah habis di muka bumi ini. Tuhan sudah apa? Menyediakan tempat tinggal di sorga yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tuhan sendiri yang menyediakannya. Sebaliknya, orang yang hidup dosa, orang yang tidak mau bertobat, orang yang hidup dalam kejahatan, maka dia hidup kekal dalam api neraka yang kekal. Ini janji Tuhan dan firman Tuhan. Anak Allah yang dikasih Tuhan, apapun yang Allah miliki, kita mendapatkan bagian di dalamnya. Saya ulangi, apapun yang Allah miliki di bumi dan di sorga, kita juga mendapatkan bagian di dalamnya. Dan ini janji Tuhan. Ia memberkati kita dalam segala hal apa yang ia miliki. Buka Ibrani 6, 13-14. Ibrani 6 ayat 13 dan 14. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Perhatikan ini. Firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan janji kepada Abraham. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena apa saudara? Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Dan Tuhan bersumpah. Dia katakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham tentang berkat yang berlimpah-limpah. Coba saudara bayangkan. Kita ini sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus, saudara dan saya adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena Tuhan Yesus itu garis keturunan dari Abraham. Maka dia turun atas saudara dan saya yang ada dalam Tuhan Yesus. Kita semua berhak menerima janji Allah. Allah berjanji kepada Abraham tentang berkat yang berlimpah-limpah. Dan kita ini orang percaya dalam Kristus adalah keturunan Abraham, berhak terima janji itu. Allah mengaruniakan kepada saudara dan saya segala berkat rohani di dalam sorga. Tadi dibacakan, coba kita kembali. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Perhatikan, Allah mengaruniakan segala berkat rohani dalam sorga. Segala artinya semuanya. Segala artinya segala macam. Segala artinya seluruhnya. Segala artinya apapun juga. Segala artinya senantiasa, berkesinambungan, bertambah-tambah, meningkat. Dia menyediakan semuanya bagi kita.
Maksudnya Allah telah menyediakan berkat rohani, kekayaan secara tidak terbatas di dalam sorga untuk memenuhi hidupmu di dunia ini, untuk memenuhi hidup kita sebagai anak-anaknya. Maka berkat kita bukan dari dunia ini. Berkat saudara dan saya, kehidupanmu berasal dari sorga. Amin. Siapa yang percaya berkatmu berasal dari sorga? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berkat kita berasal dari sorga. Berkat kita bukan dari dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan berkat kita di sorga? Dia transfer ke dunia ini sebagai anak-anaknya. Karena di sorga itu tidak ada resesi. Di sorga itu ngengat dan karat tidak akan memakannya. Ketika engkau percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka berkat dari sorga Tuhan berikan dalam hidupmu. Dunia boleh resesi, saudara tetap diberkati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dunia boleh resesi. Saya tidak pernah takut dan khawatir tentang keadaan maupun kondisi ekonomi dunia ini. Namun satu hal yang kita harus pahami, bahwa Allah telah menyediakan berkat rohani, berkat kehidupan yang tidak terbatas bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya di dalam sorga, yang pada waktunya akan diberikan kepada setiap umat-umatnya. Maka saya nggak pernah takut. Seharusnya kita juga nggak pernah takut. Ketika engkau meminta, ketika engkau berdoa, Dia Allah yang menjawab. Ketika engkau berseru, Dia Tuhan Allahmu yang memberkati keadaanmu. Dia Allah yang memulihkan. Dia Allah yang selalu menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita semua. Berkat yang tidak terbatas, berkat rohani, berkat jasmani yang saudara dan saya perlukan. Unlimited riches bagi saudara dan saya. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, jelas kita telah ditetapkan Tuhan, didesain Allah untuk diberkati di muka bumi ini. Jangan kecut hati, jangan stres, jangan depresi. Berserulah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Allah yang menjawab doa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah engkau menang, dan jadilah engkau selalu diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Sementara kita persiapkan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Bapa surgawi, kami mengucap syukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Allah yang menguduskan kami. Biarlah setiap umat-umat-Mu yang datang dan percaya hari ini, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Bahkan janji Tuhan selalu diberkati, maka kami diberkati. Janji Tuhan bagi umat-umat-Mu. Dan kami tahu hari ini bahwa kami di dalam Kristus Yesus, hidup kami terjamin. Kami ini di dalam Kristus Yesus dirancang Tuhan untuk selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Banyak perkara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah di
bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bila setiap umat-umat-Mu yang datang dan percaya hari ini, ketika mereka berdoa, ketika mereka berseru, Tuhan menjawab dari sorga yang kudus. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit bagi setiap umat-umat-Mu. Bahkan yang sakit sembuh hari ini, yang luka pulih, beban berat dibebaskan Tuhan. Berkat mujizat kesembuhan terjadi atas umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan diberkati dalam segala hal. Yang siap memberikan yang terbaik buat perjalanan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan setiap kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Tiba saatnya kita terima tubuh dan darah Yesus. Yang sakit punya iman sembuh saat ini. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Pemulihan terjadi. Karena berkat-Mu sudah disediakan Tuhan dalam kerajaan sorga. Berkat kesembuhan, berkat mujizat disediakan Tuhan bagi kita semua. Amin. Maka yang sakit jantung bisa tiba-tiba sembuh, itu karena kuasa Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan. Yang sakit ginjal, sakit paru-paru bisa sembuh seketika. Dan kami banyak mengalami dan melihat kesembuhan di gereja biasa itu luar biasa. Kuasa Tuhan masih bekerja di tempat ini. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, berikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tolak segala penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak, patahkan, hancurkan virus kuman di akhir zaman ini. Virus kuman tidak mengganggu jemaat Tuhan, tidak mengganggu kami dan seluruh keluarga besar kami. Kami dipelihara Tuhan, kami dilindungi Tuhan, kami dijaga Tuhan, kami diberikan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Darah yang hidup, darah yang berkuasa, darah yang menguduskan, menyucikan kita semua. Angkat, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja.
Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Telah disembuhkan mulai hari ini. Kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kutuk. Kami tolak kutuk 10 keturunan. Kami tolak kutuk anak haram. Kami tolak kutuk mandul. Kami punya anak cucu, punya keturunan yang diberkati Tuhan. Kami tolak kutuk perceraian. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Sukacita bahagia, penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak kutuk sakit penyakit. Kami tolak kutuk mengembara. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tolak kutuk kerja keras. Kami tolak kutuk miskin bangkrut. Usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati berlimpah-limpah, tidak miskin bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit liver dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Darah Kristus menyucikan, menyembuhkan setiap sakit penyakitku. Selalu boleh berdoa untuk sakit penyakitmu. Bapa Surgawi, berkati setiap umat-umatmu. Siapapun yang sakit hari ini, sembuh secara ajaib, sembuh secara mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana, yang artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak roh hutang-hutang pribadi, kami tolak roh minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak akan kekurangan, tidak celaka mara bahaya, roh miskin, roh gagal, roh bangkrut kami tolak patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi dan kekurangan. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia dengan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita hari ini bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa, naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tubuhnya, darah bagi setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu telah menguduskan kami. Tubuh dan darahmu menyucikan hidup kami. Kami hidup diberkati di bumi seperti sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-umatmu yang datang dan percaya hari ini. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan Engkau mengajarkan kami, yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Firman Tuhan katakan, kepala yang diurapi dengan minyak, pialamu selalu penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu sepanjang masa. Beban dan kuk sakit penyakit hilang oleh karena minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami kuduskan setiap anak-anakmu yang melayani saat ini. Biarlah setiap anak-anakmu diberkati di bumi sebelah surga, diberkati dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang masa atas setiap umat-umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa.
buat gembala kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Parihaji, dalam menggembalakan gereja Indonesia. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru setiap hari. Dan pengurapan ini mengalir juga kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang kudus. Kudus dalam perkataan kami, perbuatan kami, sehingga kami menjadi jemaat misionaris, siap terbang ke sorga dari zaman, ngalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Indonesia, dimanapun berada hari ini. Tuhan beri kuasa, beri mujizat, tumpang tangan yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang beban berat dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika memberitakan firman ada kuasa yang besar. Dalam nama Tuhan, hikmat Tuhan mengalir. Dan kami berdoa untuk dalam nama Tuhan Yesus, Pendeta Aristo Parihaji dan Argo Parihaji dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Ketika beritakan firman penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang masa. Dan kami berdoa khusus untuk perayaan Natal kami pada 7 Desember nanti. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus yang hadir secara luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus memberkati setiap umat-umat-Mu yang datang. Semua diberkati, kehidupan, pekerjaan, masa depan mereka diberkati. Dan kami berdoa, semua yang melayani Tuhan, Tuhan berkati. Song leader, singer, semua terlibat dalam pelayanan, Tuhan pakai luar biasa. Ketika mereka bernyanyi, ada urapan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Urapan Tuhan yang ajaib. Begitu juga singer, ribuan singer yang bernyanyi. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai secara luar biasa. Yang bernyanyi, urapan Tuhan turun di tempat itu. Dan kami percaya, gegap gempita, urapan sorgawi turun bersama-sama kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba Tuhan, bahkan kami berdoa juga untuk ibu gembala kami yang kami kasihi. Ketika memberitakan firman, diberi kuasa, diberi mujizat yang besar. Ketika memberitakan firman, ada urapan yang dahsyat, urapan yang ajaib. Banyak sekali yang mengalami mujizat, banyak sekali yang mengalami kesembuhan. Umat Tuhan datang berduyun-duyun untuk melayani, mendengarkan firman Tuhan. Mereka semua pulang diberkati. Kesembuhan mujizat terjadi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua perayaan itu awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami tolak hujan, kami tolak badai, kami tolak segala yang jahat, kami tolak perusuh, kami tolak segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berjalan dengan lancar. Dan kami percaya bulan muncul di atas gedung itu. Dalam nama Tuhan Yesus, menerangi perayaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucap syukur atas semuanya. Inilah umat-umat-Mu yang datang hari ini juga diberkati. Kami berdoa koordinator tempat ini, Pak David juga diberkati bersama keluarga. Dalam pelayanannya diberkati. Tuhan pakai luar biasa hamba-Mu ini. Urapan Tuhan yang dahsyat memenuhi hidupnya. Urapan Tuhan yang dahsyat memenuhi keluarganya. Bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Terus naik bukan turun. Ngalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Semua tim pekerja di tempat ini, bahkan anak-anak muda yang melayani Tuhan di tempat ini, semua tim yang melayani Tuhan berkati. Berkati Pedri, berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan, semua teman-teman yang melayani Tuhan diberkati. Bahkan kami juga berdoa untuk founder, diberkati Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang memenuhi hidupnya. Bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Semua kami yang melayani Tuhan, yang datang dengan percaya, berkat Tuhan penuh atas kami semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak gagal, tidak celaka mara bahaya. Ya, selalu terima tubuh dari Yesus, terima pengurapan, akan bersama-sama terbang ke sorga dari zaman. Terima perjamuan di sorga dan diam dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci,
Sampai berjumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Iberias.